Ini menunjukkan bahwa diabetes bisa terjadi bukan hanya karena pola makan atau kelebihan berat badan, tapi juga karena gangguan pada kerja otak neuron-neuron tersebut, yang biasanya dipengaruhi oleh hormon seperti leptin, bisa membuat pengaturan gula darah menjadi kacau jika terlalu aktif. Penelitian ini juga mencatat adanya perubahan pada hormon stres dan fungsi hati, yang menandakan bahwa otak punya jalur sendiri dalam mengatur kadar gula darah. Penelitian ini tentunya membantah anggapan lama bahwa diabetes hanya disebabkan oleh masalah di organ tubuh seperti pankreas. Sebaliknya, otak ternyata bisa jadi kunci utama dalam memicu maupun memulihkan kondisi diabetes. Ini membuka peluang untuk pengobatan baru yang fokusnya bukan hanya di tubuh, tapi juga di otak sebagai pusat pengendali metabolisme. Ya, ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa perkembangan mengenai diabetes sekarang ini sudah sampai pada tahap neuroscience ya. Pada tahap bagaimana pengaruhnya kita tidak hanya menggantungkan pada obat-obatan saja, tetapi semuanya pola makan, kemudian juga sampai ke mindfulness. Saya mencoba membuat satu sistem gitu ya dalam pencegahan diabetes untuk masyarakat. Jadi masyarakat tidak hanya dikasih tahu ini loh obatnya, ini loh herbalnya, tapi bagaimana kita bisa membreakdown segala macam yang bisa membantu untuk mendapatkan recovery dari diabetes. Contoh, pola makannya seperti apa, pola minumnya seperti apa, pola olahraganya seperti apa, pola istirahatnya seperti apa. Kemudian satu lagi, mindfulness. Dari hasil studi yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata otak berpengaruh ya terhadap kejadian diabetes begitu. Dan bagaimana sih kalau herbal medicine ini bisa diaplikasikan pada penyakit-penyakit diabetes gitu? Ada apanya sih herbal ini bisa sampai ada penelitian yang mengarah pada manfaatnya untuk diabetes. Jadi di sini saya sampaikan bahwa diabetes ini ketika menggunakan herbal, herbal ini berperan sebagai terapi komplementer, bukan pengganti obat antidiabetes ataupun pengganti insulin. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Dan herbal yang bisa digunakan untuk penyakit yang kronis ya, seperti dan juga ada beberapa faktor pencetus lain, hiperglikemia, resistensi insulin, stres oksidatif, ada peradangan di sana sini ya, dislipidemia dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah multi komponen, multi mekanisme, multi target. Jadi kalau kita belajar herbal itu nggak bisa yang seperti kita belajar kedokteran konvensional. Jadi misalkan nih ya, kita tahu bahwa pasien kita demam, jadi obatnya adalah antipiretik. Kalau dikasih misalkan anti hipoglikemi nggak bisa, untuk menurunkan gula nggak cocok dong. Nah, jadi berpikirnya adalah satu zat aktif, satu mekanisme. Tapi kalau di herbal itu nggak. Jadi bisa jadi dari satu tanaman punya puluhan zat aktif dan memiliki berbagai macam mekanisme. Jadi bisa multi target. Gitu ya. Dan penggunaan herbal ini bisa mendukung terapi jangka panjang gitu untuk pencegahan agar tidak terjadi komplikasi. Itu dulu deh konsepnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dulu sehingga nanti kita pun tidak terlalu banyak berbenturan di kepala kita gitu. Insya Allah kalau kita belajar dari segi medis, kemudian kita belajar dari segi tanaman obat gitu, itu akan sangat nyambung. Jadi disinilah diperlukan dokter-dokter yang paham mengenai herbal. Mekanisme multi-targetnya tuh seperti apa nih kalau di antidiabetik? Yang pertama, dia bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian juga ada yang mengaktifasi AMPK ya. Kemudian juga bisa meningkatkan transfer glukosa juga. Contohnya kayu manis gitu ya kan, terus meningkatkan translokasinya, terus menghambat absorpsi glukosanya di usus. Jadi penyerapan gulanya itu dibantu untuk tidak diserap gitu. Kemudian melindungi sel beta pankreas dan menurunkan stres oksidatif. Nah, ada beberapa penelitian yang sudah clinical trial ya. Contohnya adalah fenugreek. Fenugreek itu kalau
kebanyakan penelitian sebelumnya adalah untuk meningkatkan produksi ASI ya, tapi ternyata penelitian terbaru mengarah ke fenugreek ini untuk anti diabetes. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah heran. Memang kalau zat aktif tanaman herbal tuh bisa multi aksi gitu dan multi target. Jadi kenapa di satu tanaman herbal ini bisa memiliki berbagai senyawa aktif ya? Teman-teman ingat pelajaran biologi ya? Pelajaran biologi itu kita diajari bahwa tanaman itu mengalami dua metabolisme. Yang pertama adalah metabolisme primer dan yang kedua adalah metabolisme sekunder. Metabolisme primer biasanya menghasilkan vitamin, mineral, biasanya digunakan untuk tumbuhan tersebut tumbuh. Sedangkan metabolisme sekunder biasanya kita namai bioaktif ya, atau senyawa kimia tanaman, chemical compound. Kalau kita baca di jurnal-jurnal, apa saja di antaranya? Ada yang namanya flavonoid, ada yang namanya alkaloid, ada yang namanya tanin. Nah, itulah teman-teman yang membuat satu tanaman itu berkhasiat. Dan penelitiannya bisa mengarah ke berbagai sisi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa fenugreek ada juga penelitian yang ke arah meningkatkan produksi ASI. Sedangkan pada penelitian diabetes, ternyata juga dia anti diabetik gitu. Kemudian ada pare juga banyak diteliti untuk anti diabetik dengan mekanisme seperti yang saya tulis. Kemudian juga apalagi ya, kayu manis dan kurkumin. Kayu manis itu ternyata bisa menurunkan HbA1c. Kemudian juga kayu manis itu bisa mengurangi penyerapan kadar glukosa, mengurangi penyerapan glukosa di usus. Dan lagi-lagi bukan digunakan untuk terapi tunggal, tetapi bisa digunakan untuk terapi komplementari. Lalu kurkumin atau kurkuma longa juga sudah banyak penelitiannya, clinical trial ya. Dia ada menurunkan HbA1c dan CRP juga. Intinya dia bisa sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi ini yang bisa untuk mengontrol kadar glukosa darah kita dan melancarkan peredaran darah ya. Kemudian bagaimana pemanfaatan herbal untuk gula darah? Nah, saya bagi menjadi dua untuk aplikasinya. Yang biasa saya sampaikan untuk edukasi ke pasien-pasien maupun ke komunitas. Jadi ada yang namanya ramuan herbal empiris gitu. Ada yang namanya ramuan jamu saintifik. Bedanya apa? Ramuan jamu empiris itu digunakan berdasarkan warisan ya, atau turun-temurun. Sedangkan ramuan jamu saintifik adalah formulasinya sudah diujikan kepada manusia atau clinical trial. Jadi evidence base-nya sudah ada. Nah, di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sudah dikembangkan melalui Badan Pengembangan Tanaman Obat. Waktu itu di Tawangmangu ya, yang masih berdiri sendiri, belum terpisah dengan BRIN. Kalau saat ini menjadi pusat layanan kesehatan. Kalau sebelumnya memang untuk riset gitu. Dan sudah mengeluarkan 11 ramuan jamu saintifik. Dan diantaranya adalah jamu diabetes. Nah, biasanya dua formula ramuan ini yang saya edukasikan ke masyarakat. Ramuan jamu empiris atau kita bisa sebut juga ramuan herbal empiris ya. Saya mengambil acuan dari yang dipublikasikan, yang disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan melalui buku asuhan toga atau asuhan tanaman obat keluarga dan juga akupresur. Ada sekitar 5 jilid gitu, dan itu lebih cenderung sederhana dan bisa digunakan oleh masyarakat.
Sedangkan untuk ramuan jamu saintifik biasanya diberikan di klinik jamu atau rumah sehat dengan menggunakan bahan simplicia atau bahan herbal yang kering. Berbeda dengan ramuan jamu empiris. Kalau ramuan jamu empiris lebih cenderung ke menggunakan bahan segar ya. Jadi begitu kita punya tanaman obat di halaman, kita bisa ambil, cuci, bersihkan, lalu kita racik, kita ramuh menjadi ramuan. Saya membedakannya seperti itu agar masyarakat lebih mudah memahami. Contohnya apa? Daun salam. Daun salam ini banyak digunakan untuk kasus-kasus diabetes atau pada penyakit diabetes karena mengandung flavonoid dan polifenol. Sehingga dia bisa menurunkan kadar gula darah, dan kalau misalkan mulai diaplikasikan pada prediabetes juga bisa menurunkan resiko sampai ke diabetesnya gitu. Kemudian tanaman yang sering digunakan yaitu sambiloto. Biasa orang menyebut ini merupakan bahan untuk pembuatan jamu pahitan. Memang rasanya pahit ya, makanya sambiloto ini sering disebut si Raja Pahit penangkal penyakit. Hasilnya memang dia mengendalikan kadar gula darah, meskipun banyak jurnal juga yang menyampaikan bahwa sambiloto ini juga anti hipertensi juga, antibakteri kuat juga gitu. Kemudian kayu manis juga digunakan pada keduanya, mau ramuan jamu yang empiris maupun yang saintifik. Ada lagi yaitu temulawak. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang masih muda-muda bisa membedakan mana yang namanya kunyit, mana yang namanya temulawak, mana yang namanya kencur. Karena serupa ya tapi tak sama. Nah, kalau penasaran ramuannya seperti apa, teman-teman bisa scan barcode. Nanti ada semacam e-book ya, dengan format PDF yang bisa dipelajari ataupun menjadi bahan untuk edukasi ke masyarakat. Kalau misalkan ada pasien yang ingin direkomendasikan ramuan herbal atau herbal apa saja yang bisa digunakan pada penyakit diabetes. Kebetulan yang saya gunakan ini diantaranya yang tadi saya bilang ramuan jamu saintifik menggunakan keringan gitu. Untuk yang bahan kering diantaranya bisa menggunakan kumis kucing ya, saya digunakannya itu daunnya, kemudian sambiloto. Yang digunakan adalah herba. Herba itu apa? Herba adalah seluruh tanaman kecuali akar. Jadi maksudnya bukan herbal, bukan. Memang herba. Jadi begitu teman-teman mau belajar bagaimana meracik jamu, meracik ramuan herbal, itu harus paham bagian tanaman obat yang digunakan. Apakah yang digunakan adalah daunnya, apakah yang digunakan adalah keseluruhan tanamannya, kecuali akarnya. Nah, itu tergantung dari bahan aktif yang terkandung ya. Jadi kita harus paham satu-satu gitu. Mudah saja kan membuatnya, hanya ditambah dengan 4 gelas. Ini kita sebut namanya metode infusa. Bahan-bahan kering ini bisa dimasukkan ke dalam bungkusan gitu ya. Yang ini bukan bungkusan yang barusan saya jelasin. Ini bungkusan untuk ramuan jamu saintifik keseluruhan ya. Nah, cara membuatnya ini juga harus disampaikan ke masyarakat. Makanya saya membuat e-book ini agar mudah, agar lebih detail sehingga mereka tidak lupa gitu. Jadi dalam teknik infusa ini yang pertama step-stepnya, prinsipnya adalah panaskan apinya dulu sampai mau mendidih, kurang lebih 90 derajat. Kemudian baru masukin bahannya. Kesalahan pada banyak orang ya digebrusin aja semuanya gitu, bahan sama air baru dipanasin. Kalau sudah tahu begini, nah kita tahu ya yang lebih tepat. Jadi agar bisa lebih maksimal mengekstraksi. Karena metode infusa ini merupakan metode ekstraksi sederhana untuk memindahkan zat aktif yang tadi saya ceritakan ya, yang ada di dalam tanaman, itu bisa keluar dan bisa tarik dengan air gitu. Suhu yang diperlukan adalah 90 derajat. Jadi merebus dengan air
selama 15 menit dengan suhu 90 derajat. Itu adalah infusa. Karena ada satu lagi metode untuk mengekstraksi tanaman herbal, yaitu namanya dekokta. Dengan suhu yang sama 90 derajat, tapi waktunya lebih lama, yaitu 30 menit. Untuk apa saja? Untuk tanaman yang lebih keras, seperti akar, batang. Nah, seperti ini ya. Baru nanti setelah 15 menit disaring, dibagi menjadi 3 gelas atau mau dibagi 2 gelas gak ada masalah. Lalu diminum. Ya, ini menggunakan bahan basah. Kalau misalkan pasien nggak punya bahan keringnya gitu, tapi dia menanam daun salam, menanam sambiloto, dan juga tersedia kayu manis, ada temulawak, kita bisa rekomendasikan ramuan jamu ini dengan metode infusa juga sama ya. Cara merebusnya standarnya seperti ini yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi jamu scientific diabetes itu menggunakan apa aja? Daun salam, sambiloto, kulit kayu manis, dan rimpang temulawak. Daun salam dalam berbagai jurnal ya disampaikan bahwa terdapat kandungan zat aktif flavonoid, tanin, minyak asari atau eugenol. Nah, rebusan daun salam ini pada uji anti hiperglikemia rebusan daun salam yang di industri pada mencit ya, ternyata hasilnya dapat menurunkan kadar glukosa darah. Kemudian pada kayu manis ternyata kalau ini RCT ya, pada penggunaan kayu manis selama 3 bulan ini bisa memberikan untuk beberapa parameter ya, untuk beberapa parameter pada pasien diabetes tipe 2. Ada parameter lipid juga, jadi nggak hanya sekedar menurunkan diabetes. Nah, sorry ya, ini kebalik daunnya. Sambiloto sama kayu manisnya kebalik, maaf. Jadi si kayu manis ini apa sih yang menjadi khasnya di batang kayu manis ini? Jadi ada cinamildehidnya yang gampang kita hafal atau kita ingat gitu ya, adalah zat aktif yang paling menjadi khas atau dominan. Contohnya kalau di sambiloto itu ada yang namanya androgropolit. Kalau di kayu manis ada yang namanya cinamildehidnya gitu. Nah, kalau di temulawak ada kurkuminoid dan santorizol. Seperti namanya ya, kurkuma santoriza. Jadi kandungan aktifnya adalah santorizol. Dan ini ya ramuan jamu diabetes yang scientific. Kalau jamu scientific itu pasti menggunakan gramasi, pakai alat penimbang timbangan dapur ya, gram-graman. Daun salamnya 5 gram, sambilotonya 5 gram, kulit kayu manisnya 7 gram, rimpang temulawaknya 10 gram. Cara minum, cara rebusnya juga sama, jadi baku nggak usah terlalu banyak yang dihafal ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana sih ramuan jamu scientific untuk diabetes ini bekerja? Yang pertama, dia menghambat pembentukan glukosa di hati. Kemudian yang kedua, dia menghambat penyerapan glukosa di usus. Dan yang ketiga, meningkatkan sekresi insulin pankreas. Dan yang keempat, meningkatkan penggunaan glukosa oleh sel. Dan memang penggunaan ini untuk terapi komplementer pada diabetes mellitus tipe 2. Dan pada efek terapinya kira-kira diperlukan sekitar 3-6 minggu dengan penggunaan rutin. Jadi ini yang juga perlu kita sampaikan, bahwa untuk mau menggunakan herbal untuk mempercepat atau memaintenance gulanya atau mempercepat penurunan gula, ya harus telaten, harus rutin, nggak bisa instan. Kalau minum obat kan langsung cespleng, kalau misalkan ibarat obat anti nyeri lah ya, minum anti nyeri langsung nggak kerasa selama 30 sampai 1 jam itu udah kerasa efek anti nyerinya. Jadi kalau herbal tuh nggak bisa kayak gitu, jadi perlu waktu
untuk memperbaiki. Ada juga yang harus kita sampaikan terkait penggunaan jamu ini ya. Pada penggunaan jamu saintifik ini, kalau penggunaannya ini berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, ya dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang melonjak ini ya, bisa sangat ekstrim penurunannya, malah jadinya hipoglikemi, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kalau misalkan udah minum jamu tapi tetap tinggi, ya tetap harus kita anjurkan untuk kontrol lagi. Nah, karena ada sambiloto kan rasanya pahit ya. Biasanya orang yang punya sakit MAH itu akan terasa perih di lambung. Jadi, kalau misalkan terasa perih, kita sarankan minumnya setelah makan. Gitu. Kalau misalkan masih berlanjut perihnya, kita bisa hentikan atau dikurangi sambilotonya. Mungkin teman-teman juga penasaran, sebetulnya kita bisa merekomendasikan jamu tadi untuk pasien diabetes itu pada kondisi apa sih? Ya, jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita anjurkan untuk masih boleh menggunakan jamu gitu ya. Yang pertama, kondisi diabetes yang terpantau yang pasti ya. Gula darah sewaktunya masih di kisaran kurang dari 300, gula darah puasanya kurang dari 200, dan pasien belum menggunakan obat penurun gula. Jadi baru-baru didiagnosis terkena diabetes, nah itu kita bisa anjurkan untuk minum jamu terlebih dahulu. Kemudian pada kondisi yang kalau misalkan sudah mengkonsumsi obat diabetes tapi tetap tadi ya angka GDS-nya masih kurang dari 300 dan GDP-nya masih kurang ya antara 100-200, masih kurang dari 200, kita bisa rekomendasikan untuk mengkombinasikan obat antidiabetes oral dengan jamu saintifik ini dengan jeda waktu 1-2 jam ya. Bila mana memang ketika mengkonsumsi obat diabetes oral ini belum ada perubahan yang signifikan untuk kadar gulanya gitu ya. Sehingga pasien itu mengeluh dan pengen lebih bisa mengendalikan kadar gulanya sampai ke batasan yang lebih normal. Jadi kita bisa rekomendasikan untuk dikombinasikan. Batasan untuk terapi herbal pada diabetes mellitus. Jadi apa sih batasan-batasan yang kita harus sampaikan juga? Misalkan kalau ada pasien gitu ya, pengen mengganti obat antidiabetes oralnya dengan jamu atau herbal. Nah, itu kita bisa luruskan bahwa tidak bisa sekonyong-konyong langsung diganti seperti itu. Dan jamu juga tidak dianjurkan sebagai terapi tunggal pada keadaan hiperglikemi yang berat. Jadi betul-betul teman-teman yang bisa menilai kondisi pasien kita gitu ya. Kemudian dengan komplikasi yang berat ya. Lalu dengan membutuhkan insulin yang absolut. Selain itu, tetap ya, selain kita menyampaikan tentang jamu, tentang rekomendasinya, menggunakan herbal apa saja, kita juga tetap menyampaikan edukasi terkait perubahan pola hidup. Jadi selama menggunakan jamu pun dianjurkan pola makan rendah kalori, rendah glukosa, rendah gula ya. Kemudian juga meningkatkan aktivitas fisik, menghindari stres, dan tetap mengevaluasi kadar gula darah secara berkala. Dan tetap kita sampaikan bahwa kalau gula darah tetap tinggi setelah 1 minggu konsumsi, kemudian muncul mual berat, lemas berlebihan, atau gejala-gejala yang mengarah pada hipoglikemi, nah segera rujuk. Kemudian ada riwayat sakit MAH, ada riwayat alergi, atau sedang minum obat antidiabetes lain. Nah, itu kita harus sampaikan bahwa itu tanda-tanda harus dirujuk. Dan ini adalah safety practical use ya. Jadi ada resiko penggunaan herbal tanpa pengawasan, kita juga harus sampaikan.
Jadi bisa terjadi hipoglikemi bila dikombinasikan dengan obat anti diabetes. Itu harus kita sampaikan seperti itu. Atau ketika pasien menggunakan insulin tanpa penyesuaian dosis itu juga bisa terjadi resiko hipoglikemi. Tolong detailkan lagi gejala-gejala hipoglikemi yang bisa terjadi ya, sehingga mereka bisa mengenali dengan cepat. Kemudian bisa terjadi gangguan lambung, mual, lemes bila dosis berlebihan atau tidak sesuai takaran. Bisa juga terjadi interaksi obat apabila dikombinasikan dengan statin atau antihipertensi, antiplatelet gitu, karena ada beberapa dari zat aktif tanaman obat itu yang memiliki efek sinergi juga sebagai antiplatelet, sebagai antihipertensi, sebagai anti kolesterol dan sebagainya. Dan banyak yang misalkan ya contoh ya, kalau misalkan di sana ada kunyit atau temulawak ya, dia juga memiliki anti perdarahan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pasien yang sedang dalam pengobatan anti perdarahan gitu, nah itu juga harus diwaspadai, harus diingatkan bahwa bisa terjadi efek sinergis. Meskipun misalkan ya seolah-olah ya kunyit doang gitu kan, tapi kalau kunyitnya ekstrak ya sama-sama memiliki efek yang kuat ya. Kita harus sampaikan jangan sampai terlambat ya dalam memberikan terapi medis ketika pasien datang dengan komplikasi yang lanjut gitu. Dan kita juga sampaikan bahwa herbal itu tidak selalu aman hanya karena alami atau dari bahan alamnya. Tetap keamanan herbal itu ditentukan oleh dosis, durasi, interaksi obat, dan kondisi organ pasien. Oleh karena itu, saya lebih suka menganjurkan formulasi ramuan-ramuan herbal maupun jamu yang sudah ada referensinya, yang sudah ada asal-usul penggunaannya, baik itu empiris maupun saintifik. Kemudian tadi setelah kita membahas tentang herbal, kita juga harus mendalami lagi tentang bagaimana sih kombinasi dengan diet ya. Kalau di kedokteran Tibu Nabawi gitu, sebetulnya banyak rekomendasi-rekomendasi yang bisa digunakan gitu untuk melengkapi terapi. Jadi prinsip Islamic diet ini menekankan kurang lebih seperti ini ya. Jadi harus halal, thayyib, seimbang, tidak berlebihan. Konsep-konsep seperti itulah sebenarnya. Jadi sebenarnya simpel ya. Asal kita paham segala sesuatu itu, apapun yang kita sarankan ke pasien harus halal, thayyib, seimbang, dan tidak berlebihan. Islamic diet maupun herbal ataupun menggunakan fitoterapi, terapi menggunakan tanaman, ya keduanya saling menguatkan. Makanya saya bilang integratif, complementary. Untuk mengontrol kadar gula darah, untuk menurunkan peradangan, dan pencegahan komplikasi jangka panjang. Nah ini tadi yang saya sampaikan mengenai halal, thayyib, tawazun, tidak berlebihan ya. Saya biasanya mengajarkan pasien itu untuk lebih mindful dalam mengatur pola makan. Kita sebut namanya mindful eating. Mindful eating saya share aja, masih ada waktu nggak? Udah habis ya. Saya share sedikit, diantaranya adalah makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, makan apa yang diinginkan, jadi nggak dilarang-larang gitu, karena semakin dilarang otak manusia tuh lebih cenderung semakin tertantang untuk mendapatkannya. Betul apa betul? Kemudian yang selanjutnya ya, yang ketiga makan perlahan, pelan-pelan. Dan yang keempat adalah berhenti makan sebelum kenyang atau di saat kita netral, nggak lapar, nggak kenyang. Nah di saat itulah kita berhenti. Karena 15 menit setelahnya kita akan mendapat laporan dari otak bahwa sebetulnya kita sudah cukup makannya. Kemudian yang kelima, perbanyak jumlah langkah kaki. Nah itulah konsep mindfulness yang saya terapkan sehingga bisa turun 14 kilo. Kemudian kalau misalkan untuk aplikasinya bagaimana?
contoh aplikasinya di praktek di klinis itu saya menyusun beberapa seperti inilah, kurang lebih ini sebenarnya rangkuman aja atau shortcut gitu. Jadi kalau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan menggunakan herbal gitu, jadikan itu sebagai terapi komplementer. Pilih herbal yang aman, dosisnya jelas, tidak berinteraksi dengan obat yang terlalu gimana-gimana, yang terlalu membahayakan pasien gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuan untuk menstabilkan kadar gula darahnya gitu, atau mengurangi resiko terkena penyakit metabolik yang lain gitu. Kemudian juga bisa untuk menurunkan inflamasinya dan terutama meningkatkan kualitas hidup. Itu kan yang diharapkan sebetulnya ya. Lalu kita juga harus edukasi ke pasien tentang khawatirnya kan pasien memutuskan sendiri gitu ya. Oh ini saya pengen ganti aja insulinnya atau obat anti diabetesnya gitu dengan herbal. Jadi sampaikan bahwa herbal itu bukan buat pengganti obat anti diabetes oral maupun insulin yang sudah disampaikan oleh dokter gitu. Tetap juga kita ingatkan mengenai diet seimbang, aktivitas fisik, kontrol rutin. Kemudian jangan lupa ingatkan untuk selalu meminta pasien mengontrol kadar gula darah, mengontrol efek sampingnya, dan apabila harus disesuaikan dosis obatnya atau dosis herbalnya, itu bisa ketika pasien rutin mengontrol gitu. Ada yang harapannya Dr. Rianti, mohon maaf dokter untuk waktu sudah habis dokter. Oke, terima kasih ya. Jadi itu mungkin teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi ini buat teman-teman ya. Nanti saya share ini ke panitia, jadi biar bisa disimak lagi mengenai beberapa panduan yang tadi saya sampaikan dan beberapa tips yang saya ini kan juga di sini untuk bekal edukasi ke pasien. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan dan sampai ketemu di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Rianti Maharani atas pemaparannya dok ya terkait herbal medicine dalam penata laksanaan komplementer diabetes mellitus ini. Tentunya ini sangat eye opening ya, sangat membuka wawasan saya terutama dan juga bagi teman-teman yang peserta ini. Kemudian mohon izin dokter, sebelum kita memasuki untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab, kami dari panitia mendapatkan pesan dokter dari salah satu sponsor kami yaitu Widya Genomics yang akan memberikan sedikit kenang-kenangan berupa produk herbal dari Widya Genomics untuk Dr. Rianti ya dok. Nanti setelah acara selesai akan ada info dari panitia terkait sponsor tersebut dokter. Terima kasih. Thank you dokter. Baik, selanjutnya ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dok, ada beberapa pertanyaan. Kami persilakan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, tanggapan ataupun komentar, mohon untuk disampaikan via chat Zoom ya. Oke, baik, mohon izin dokter, ini ada pertanyaan pertama ditujukan kepada Dr. Erlina Marvianti, spesialis penyakit dalam. Izin bertanya dokter, apabila menemui pasien yang sering berpindah-pindah fasilitas kesehatan sehingga regimen terapinya sering berubah, bagaimana cara menyusun terapi yang paling aman dan tepat untuk pasien? Terima kasih dokter. Langsung dijawab atau menunggu? Langsung dijawab, tidak apa-apa dokter. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali dan di Indonesia mungkin seperti itu ya karakteristik pasien yang dia mungkin seperti shopping dokter merasa belum baik ke satu pelayanan kesehatan kemudian pindah lagi dan karena sebelumnya kita medical recordnya juga belum terpadu, kalau sekarang kan bisa dilihat ya terpadu, maka memang sehingga menjadikan bisa double, bisa ternyata jadi tidak under ini ya, tidak optimal karena ternyata kemarin sudah itu ini. Pertama adalah edukasi, kalau menurut saya pertama adalah edukasi.
Jadi kemudian edukasi bagaimana sih pentingnya pasien itu mengetahui riwayatnya, apa saja yang sudah diminum misalnya atau sudah digunakan, obat-obatan apa yang sudah digunakan, kemudian apa gaya hidup atau modifikasi gaya hidup apa yang sudah diterapkan, itu sangat penting sekali. Seperti yang ada kalau di buku panduan perkeni itu ada checklist ya, ada beberapa checklist bagaimana panduan mereka gaya hidupnya, mereka apa, itu sangat penting. Pertama adalah edukasi, menyadarkan si pasien. Kemudian ketika itu belum ya kan, pasien mungkin belum sadar, itu memang menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan. Kemudian kita seperti apa? Nah, sikap kita ketika mendapatkan pertama, kemudian dia masih dalam misalnya kok tinggi terus, padahal ternyata mereka sudah dapat 2 obat bagaimana, tapi dia nggak paham. Nah, pertama anamnesisnya mendalam, apakah nanti bisa sampai anamnesis. Kalau tidak pun ya akhirnya kita menggunakan seperti ini lagi, seperti yang ada di algoritma. Apakah dia sudah ketika informasinya itu tidak ada ya kita tetap kembali ke data yang ada sesuai algoritma gitu. Tapi ya itu tadi, edukasi penting, kemudian kesadaran pasien penting, anamnesis mendalam penting untuk mengerti sebenarnya selama ininya apa, halangannya, hambatannya apa sehingga si pasien ini kok belum terkendali. Mungkin begitu. Baik, terima kasih dok. Mungkin mungkin tantangannya adalah bagaimana kita mengedukasi pasien. Baik, terima kasih. Harapannya adalah ketika ada electronic medical record ya, maksudnya EMR-nya nanti yang kemudian bisa terpadu itu, harapannya adalah ya, harapan dari pemerintah adalah bahwa semua bisa terakses, dari riwayatnya itu bisa terakses gitu. Jadi ya kita berharap menjadi kedepannya menjadi lebih baik gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Mohon maaf, ini untuk dokter Elina ada pertanyaan lagi dokter dari peserta. Izin bertanya dokter, ketika obat yang direkomendasikan guideline tidak tersedia di fasilitas primer atau tidak dijamin oleh asuransi seperti BPJS, bagaimana pendekatan rasional yang tetap mengikuti prinsip terapi diabetes mellitus atau DM ini dokter? Ada beberapa tadi ya obat-obatan yang mungkin tidak diinikan, padahal dia langkah pertama atau obat pilihan pertamanya adalah obat-obatan tertentu ya, misalnya apa tadi GLP-1 gitu. Bagaimana apa yang dilakukan seorang dokter ketika kemudian mendapatkan hal yang seperti itu? Satu, tetap sesuai algoritma, karena algoritma itu kan ada tadi, misalnya kalau ternyata ketidaktersediaan atau karena harga atau ketidaksehatan, ada beberapa pilihan adalah menggunakan yang murah dulu kan, bisa ada sulfonyl urea, kemudian TZD gitu yang masih ada. Kemudian kalau itu pun tidak ada, kemudian pasiennya ternyata memang tidak terkendali, misalnya belum sampai HbA1c 7 dalam 3 bulan ya, tadi akhirnya ya mungkin itu adanya di layanan lanjut itu ya, berarti memang perlu dirujuk begitu. Itu ada salah satu. Kalau kemudian dia memang sangat membutuhkan dengan dikompensasi metabolik, oke ya, kalau memang akhirnya harus di yang tingkat lanjut ya, layanan yang tingkat lanjut ya, berarti perlu dirujuk begitu ya, karena kan memang kita kan keterbatasan kita bahwa layanan primer obat-obatnya kan tidak selalu ada ya, jadi ya memang menjadi kendala untuk menggunakan algoritma tersebut. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Itu juga yang pernah dialami saya sendiri ketika pasien memang dari kebetulan dari income-nya yang sangat kurang dokter. Baik, terima kasih dokter Erlina. Ini juga mohon izin kepada dokter Yanti Maharani. Ini ada pertanyaan dokter dari beberapa peserta. Jadi untuk yang pertama, izin bertanya dokter Yanti, bagaimana cara kita mengetahui herbal mana yang memiliki efek samping pada ginjal atau tidak? Karena banyak sekali yang beredar ke masyarakat yang memiliki efek berat ke ginjal. Terima kasih dokter. Ya, jadi yang kita gunakan makanya harus punya referensi ya.
herbal-herbal yang aman dari uji toksisitasnya. Jadi di jurnal-jurnal itu kalau kita cari uji toksisitas pada kunyit, uji toksisitas pada temulawak, itu gimana gitu, apakah meracuni ginjal atau tidak, atau hepatotoksik atau tidak. Nah, oleh karena itu yang saya gunakan adalah herbal-herbal yang menurut BPOM itu aman. Jadi teman-teman acuannya itu ya, biasanya BPOM itu mengeluarkan edaran kalau misalkan menemukan pada penelitian-penelitian terbaru satu tanaman ini sudah diteliti ternyata hepatotoksik atau nephrotoksik. Contoh, dulu pada ramuan herbal empiris ada di buku asuhan tanaman obat keluarga gitu, masih menggunakan brotowali untuk anti diabetes. Nah, ternyata sekarang ini sudah tidak ada tanaman brotowali pada ramuan jamu diabetes. Karena setelah ditemukan penelitian terbaru, brotowali ini hepatotoksik. Jadi kita gunakan sambiloto aja. Makanya teman-teman kalau misalkan baru nih mau menggunakan herbal sebagai edukasi ke pasien ataupun panduan untuk kita ya, untuk merekomendasikan herbal-herbal yang aman, saya sarankan panduannya adalah referensinya dari Kementerian Kesehatan, baik itu di ramuan dari asuhan mandiri Asman ya, asuhan mandiri taman obat, itu bisa di-download di ini ya, di websitenya Kemenkes, atau ramuan jamu saintifik itu juga bisa di-download, semuanya free. Itu bisa jadi acuan banget, jadi nggak usah bingung herbal-herbal mana yang aman atau tidak, karena yang digunakan di sana sudah jelas keamanannya gitu. Baik, terima kasih Dr. Rianti atas jawabannya. Ya, mungkin untuk peserta, jika ada yang ingin bertanya silakan ya. Mungkin untuk pengalaman saya pribadi, Dr. Rianti, mohon izin, saya juga pernah menemukan kasus liver injury, hepatotoksik dengan peningkatan OTPT sampai dengan 100 kali lipat, dokter. Dan memang ketika di anamnesis kembali, ternyata faktor risikonya ada penggunaan herbal-herbal yang disarankan dari mbah-mbahnya, dok. Dan ini pasien adalah anak. Makanya saya punya tagline, Mas Alvin, saya punya tagline, jangan katanya-katanya, tapi faktanya. Baik, dokter. Dan makanya tadi di slide berikutnya saya sertakan tanaman-tanaman yang viral yang diberitakan di sosial media dan digunakan oleh masyarakat, biasanya menyebar lewat Facebook gitu. Nah, itu belum tentu keamanannya. Jadi sebagai sumber acuan, teman-teman harus rajin-rajin buka websitenya BPOM. Dan masyarakat juga ketika kita menemukan pasien dengan kasus-kasus hepatotoksik maupun nephrotoksik, itu biasanya juga tidak hanya menggunakan simplisia ataupun bahan segar, tetapi menggunakan jamu instan atau jamu yang diminum yang sebetulnya sudah diberikan BKO pada jamu tersebut. Nah, biasanya banyak publikasi-publikasi BPOM mana-mana saja. Kita anamnesis aja sebelumnya rutin mengkonsumsi jamu merek apa. Jadi kita cari mereknya itu, kalau memang iya, oh berarti ini memang rutin menggunakan BKO. Kemudian yang kedua bisa jadi karena jamur aflatoksin. Karena itu juga bisa menimbulkan hepatotoksik. Baik, dokter. Terima kasih, dokter, atas jawabannya. Ini ada dari peserta ingin bertanya kembali kepada dokter Rianti. Pertanyaan adalah, izin bertanya dokter, saat ini dunia kedokteran holistik terlihat semakin banyak yang membahas dan juga mulai banyak pendapat-pendapat tertentu. Selain jamu, herbal juga banyak dibahas mengenai pembagian pangan panas dingin, yang dalam hal ini seringkali bahan makanan bersifat panas, contohnya madu, dan bersifat dingin, contohnya timun, yang dapat dicampur dan tidak dalam konsumsinya, serta kondisi apa yang sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi tertentu. Ada juga yang mengaitkan dengan mikrobiom dan juga irama sirkadian. Bagaimana dokter sebetulnya kedokteran herbal menanggapi hal ini? Ya, pengobatan holistik luas sekali ya. Di Amerika kita ada dengar naturopati, di India Ayurveda, di China ada traditional Chinese medicine. Di Indonesia kita juga punya jamu.
Jadi sebenarnya jamu adalah keseluruhan penyehatan tradisional. Jadi metode penyehatan tradisional, bukan hanya sekedar minuman jamu kunyit asam, jamu berat kencur. Nah, itu yang perlu kita ketahui gitu. Nah, kebetulan saya mendalami ilmu herbal medik ini memang pada saat saya belajar di Herbal Medik UI itu belajar semuanya, baik herbal-herbal dari tradisional maupun non-tradisional, herbal asli Indonesia ataupun dari luar negeri. Tapi kemudian pada akhirnya saya mengikuti passion saya dan saya mengambil satu spesifikasi lagi adalah tentang jamu. Dan kita sebagai dokter difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa mendalami jamu ini dengan sertifikasi dokter saintifikasi jamu. Jadi saintifikasi jamu ini ada 2 untuk profesi dokter dan juga untuk apoteker, Mas Alvin. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah membekali kompetensi-kompetensi tambahan setelah lulus jadi dokter, nah ada yang belajar akupuntur. Nah, akupuntur biasanya itu metode TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Jadi selain belajar titik-titiknya juga belajar bagaimana metode pengobatannya. Nah, metode pengobatan yang menggabungkan panas dingin itu biasanya diajarkan oleh metode pengobatan Traditional Chinese Medicine. Yaitu memang kekayaan pengobatan holistik di seluruh dunia. Nggak apa-apa kita pelajari gitu. Tapi kalau dari ilmu yang saya pelajari, dari pengobatan tradisional, jamu gitu, tidak mengenal panas dan dingin setahu saya ya. Sehingga yang saya pelajari adalah bagaimana mekanisme aksi dari tanaman obat, kemudian bagaimana sinergi, ada efek komplementer, efek sinergi, efek berlainan, itu yang lebih dipelajari. Sebenarnya itu inline dengan herbal mediknya gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau mau belajar itu bisa lebih dalam lagi ke TCM ya, Traditional Chinese Medicine, bahkan bisa mengambil spesialis akupunktur medik di UI kalau misalkan mau mendalami itu. Jadi menarik sih sebenarnya kalau kita bahas ini ya. Baik dokter, mungkin waktunya tidak akan sempat dok ya. Iya, makanya luas saya tuh membatasi diri saya untuk jangan tergoda untuk belajar lagi gitu. Karena harus spesifik, makanya saya brandingnya ini Dokter Elina, dokter jamu dok sekarang ini. Baik dokter Yanti, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Mungkin untuk yang pertama ditujukan kepada Dokter Elina Marvianti, spesialis penyakit dalam. Ini ada pertanyaan dokter dari salah satu peserta. Izin dokter, saya pernah bertemu dengan pasien di puskesmas yang tata laksana DM-nya adalah insulin, tetapi mengeluhkan sering lemas karena dirasa dosis insulinnya terlalu tinggi. Apakah kami sebagai dokter umum boleh menurunkan dosis insulin? Jika tidak, bagaimana cara penanganannya agar tidak terjadi hipoglikemia akibat insulin? Monggo dokter mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin berkaitan dengan yang rujuk balik ya, rujuk balik yang sudah ditetapkan oleh dari rujukan dari spesialisnya, kemudian sudah ditentukan misalnya dengan insulin 3x10 begitu ya, selama ini terpantau atau terkontrol dengan segitu. Ada beberapa hal yang harus dilihat adalah satu, kontrol gula darahnya. Apakah kemudian monitor gula darahnya memang terlalu rendah, nah, sehingga kemudian selain kontrol gula darahnya adalah asupan. Apakah kemudian asupannya itu memang kemudian dia berkurang, ya asupan makanannya kemudian sudah berusaha, kemudian kan mereka berusaha nih menghindari yang karbohidrat dan lain-lain sehingga kemudian berkurang. Jadi dua hal itu perlu dilihat. Kalau ternyata asupannya juga sudah cukup ya, memenuhi sesuai dengan hitungan kalori dengan yang dibutuhkan, kemudian ternyata glukosanya memang tetap baik gitu ya, tidak terlalu rendah, memang sesuai dengan standar atau sesuai target, begitu berarti perlu yang harus cari apa sih penyebab lemasnya itu gitu. Apakah ada hal-hal lain yang membuat dia lemas ya, atau psikis saja, itu harus dicari. Kalau kemudian ternyata memang dengan asupan cukup tapi dia glukosa
kadar glukosanya terlalu rendah, misalnya kecenderungan hipoglikemik, maka apakah seorang dokter di dokter umum gitu ya, di rujuk baliknya apakah bisa menurunkan ya? Tentu saja tetap bisa, boleh ya, apalagi kalau memang itu membahayakan ya, maksudnya membahayakan kecenderungan hipoglikemi, tetap boleh. Kemudian kalau kemudian dia diturunkan ya, misalnya dia diturunkan, ya lebih bagus melihat dari kadar glukosanya ya, kadar glukosanya itu berapa. Kalau dia terlalu rendah ya mungkin dia ngitung untuk kontrolnya, jadi tidak terlalu lama, nggak harus sebulan, berarti berapa minggu dengan segini dia terkontrol nggak kadar gulanya gitu ya. Kita harus mengecek lebih cepat. Kalau ternyata kemudian dia lebih tadi yang 10, kemudian ternyata lebih pas dengan yang 3x8 begitu ya, dengan ini nggak masalah sepertinya. Kemudian ketika kemudian dia harus ke kontrol ulang ke spesialisnya, diberi keterangan bahwa selama ini seperti apa. Mungkin begitu. Baik, Dokter Erlina, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini juga dilema yang saya alami pada saat ya, rotasi di puskesmas ya, Dok ya. Memang banyak sekali ketika pasiennya sudah memperbaiki pola dietnya dan juga semakin aktivitas, glukosa semakin baik, tapi insulin dari pada pasien PRB ya terutama ya, Dok ya, ini ternyata insulinnya masih banyak, misal dari 16 unit. Nah itu kita turunkan berapa unit, ternyata kita memang harus review lagi untuk penggunaan insulin ini. Terima kasih dokter. Baik, Dokter Erlina dan juga Dokter Yanti, mohon maaf ini untuk waktunya sudah habis untuk diskusi dan juga tanya jawabnya. Untuk kepada para peserta yang masih ingin bertanya, nanti bisa menghubungi panitia atau narasumber untuk diskusi lebih lanjut. Ini dokter masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, masih banyak, tapi karena waktu sudah habis, saya ucapkan mohon maaf. Kemudian untuk selanjutnya dokter, ini ada pemberian sertifikat untuk narasumber Dokter dan juga Dokter Yanti. Mohon izin kepada panitia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita foto dulu, dokter. 1, 2, 3. Oke, baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dokter Erlina. Dan selanjutnya untuk sertifikat kepada Dokter Rianti, mohon izin kepada panitia. Baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Dr. Rianti atas pemaparannya. Untuk hadirin peserta yang kami hormati, sebelum akhiri sesi 3 hari ini, mohon izin saya menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita garis bawahi dari pemaparan Dr. Erlina dan juga Dr. Rianti. Jadi memang kalau DM ini sendiri prevalensinya cukup tinggi ya di Indonesia dan juga tiap tahunnya meningkat ya. Kemudian yang terakhir adalah 19,7% dari Riskesdas ya. Dan juga faktor resikonya banyak sekali, tetapi masih banyak yang dapat dimodifikasi mulai dari obesitas, hipertensi, pola makan, dan juga inaktivitas fisik serta dislipidemi. Kemudian tidak lupa untuk kita sebagai tenaga kesehatan untuk selalu memeriksa gula darah dan juga HbA1c sesuai pedoman Perkeni 2024 maupun dari ADA. Nah, terkait gejala-gejala klasik seperti yang sudah kita pelajari, poliuri, polidipsi, dan juga polifagi. Kemudian tata laksana diabetes pada setting outpatient atau rawat jalan berfokus pada 5 pilar terapi ya dokter ya. Yang pertama dari edukasi, kemudian pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan juga pengobatan, baik itu secara oral ataupun yang insulin. Nah, kemudian untuk penggunaan insulin ini juga kita harus perhatikan sesuai kondisi pasien, karena setiap terapi disesuaikan dengan kondisi pasien.
Kemudian selain itu pendekatan integratif juga sangat diperlukan, melibatkan kolaborasi antar profesi, antar institusi serta dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian untuk materi selanjutnya terkait pencegahan dan juga perawatan diabetes ternyata dapat dilakukan dengan pendekatan medis modern sekaligus herbal selama dilakukan secara aman. Jadi banyak sekali herbal-herbal yang dapat kita gunakan seperti daun salam, sambiloto, temulawak, serta kayu manis. Ada juga kumis kucing dan juga daun kelor ya. Ternyata secara evidence-based medicine dapat membantu menurunkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mengurangi craving. Dan juga tadi Dr. Rianti juga menyampaikan kepada kita semua untuk yang namanya edukasi terhadap pasien terkait mindfulness, terutama pada pasien diabetes mellitus untuk mindfulness eating. Oke, nah selain itu penggunaan jamu juga harus kita hati-hati, harus berdasarkan pedoman dan juga evidence-based medicine. Baik, jadi memang penting untuk pendekatan holistik ya antara ilmu medis modern dan juga komplementer, yaitu di sini dalam konteks dengan menggunakan herbal dapat saling melengkapi untuk meningkatkan kontrol gula darah, mencegah komplikasi dan juga memperbaiki kualitas hidup. Baik, mengakhiri rangkaian sesi ketiga CME Glukos kali ini, saya selaku moderator menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber-narasumber kita, Dr. Erlina Marvianti, Magister of Science Spesialis Penyakit dalam Vinasim, kemudian Dr. Rianti Maharani, Magister of Science Herbal, Vinem Aivoka, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir sesi 3. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya selaku moderator terdapat kesalahan dalam memandu jalannya sesi 3 pada siang hari ini, siang hari menuju sore. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata, meningkatkan kapasitas profesional kita dan dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehari-harinya. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Elina dan juga Dr. Yanti. Selanjutnya saya kembalikan ke Master of Ceremony, Dr. Aska dan juga Dr. Safira. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Alvin telah sangat baik memandu jalannya diskusi pada sesi terakhir hari ini, Dok. Mungkin dari panitia juga izin memberikan sertifikat dokter kepada moderator. Terima kasih. Izin untuk dokumentasi ya, dokter. Mungkin kepada para peserta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Dr. Alvin telah menyempatkan waktunya, Dok. Mungkin setelah ini Zoom dokter apabila akan melanjutkan aktivitas yang lainnya, Dok. Baik, mohon izin kepada Dr. Vira dan juga Dr. Aska, saya izin di Zoom ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter. Alhamdulillah kita telah mendengarkan semua pemaparan materi yang disampaikan oleh ke-6 pemateri hebat kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, dimohon kepada para peserta untuk mengisi post-test dan evaluasi yang telah dibagikan oleh panitia. Izinkan kami mengingatkan kembali untuk para peserta bahwa partisipasi dalam pre-test dan post-test merupakan syarat registrasi untuk sertifikat seminar Glukos 2025. Post-test dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan.
Tersisa 3 menit. Sisa 30 detik. Baik, waktu pengerjaan sudah habis. Untuk para peserta, kami ingin mengumumkan bahwa kami dari panitia menyiapkan door prize berupa 3 set baju scrub yang disponsori oleh Theater Blues untuk 3 peserta dengan nilai pre-test dan post-test terbaik. Pemenang akan dihubungi oleh panitia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih terbesarnya terhadap seluruh pihak yang telah terlibat dalam berjalannya acara hari ini. Terima kasih kami juga ucapkan khususnya kepada seluruh pemateri yang telah membagikan yang luar biasa. Kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak sponsor yang telah membantu mewujudkan acara seminar Glukos 2025 hari ini, antara lain PT Biridam, BRI Live, Otsuka, RSU Rizky Amalia, Klinik Radio Umum, Kitan Space, Theater Blues, Widya Genomik, serta didukung oleh beberapa media partner kami, ISMKI Wilayah 3, Sejawat.idn. dan MedSense. Semoga seluruh materi yang disampaikan dapat berguna untuk seluruh peserta nantinya. Sebelum kita berpisah dan menutup seluruh rangkaian acara, izinkan kami tutup menggunakan pantun. Oke. Indah sekali senyummu pagi ini. Menyilaukan, menyejukkan hati. Seri seminar cukup sampai di sini. Jika ada salah, mohon dimaklumi. Saya Vira. Saya Aska. Kami sebagai acara pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa di seminar ilmiah FKUI.